Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami, yaitu yang berjudulkan pada sintesis asam oksalat, di mana pada laporan ini beranggotakan yaitu yang pertama yaitu Gadis Septio Wulandari dengan NIM 026, Leni Friska Tamba dengan NIM 035, saya sendiri Anseria Fitriati Togatorok dengan NIM 071, dan Lela Sastri Borus Sormin dengan NIM 086. Nah, di sini langsung saja pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Leni Friska Tamba. Kepada Leni, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia organik 2 yang berjudul sintesis asam oksalat. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, dapat membuat asam oksalat dari campuran sekam padi dan sabut kelapa dengan metode hidrolisis alkali. Yang kedua, dapat mencari presentasi massa campuran sekam padi dan sabut kelapa dengan variasi yaitu 100% banding 0%, 70% banding 30%, 50% banding 50%, 30% banding 70%, dan 0% banding 100%, serta suhu hidrolis dengan variasi 80 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius, yang dapat menghasilkan asam oksalat dengan kadar tertinggi. Selanjutnya yaitu landasan teori yang kami ambil ya. Pada tahun 1776, Skili mensintesis asam oksalat untuk pertama kalinya dengan mengoksidasi gula dengan asam nitrat. Asam oksalat banyak digunakan sebagai bahan dalam seluloid, rayon, bahan peledak, penyamakan kulit, pemurnian gliserin, dan pembuatan pewarna. Selain itu, asam oksalat juga dapat digunakan sebagai bahan pembersih peralatan besi, katalis, dan reagen laboratorium. Menggunakan selulosa sebagai bahan baku, asam oksalat dapat diperoleh dengan peleburan alkali. Menggunakan bahan baku yang mengandung selulosa tinggi seperti serbuk gergaji, sekam padi, tongkol jagung, suhu 240 sampai 285 derajat Celcius. Produk yang dihasilkan bereaksi dengan asam sulfat untuk membentuk asam oksalat dan kalsium sulfat. Asam oksalat adalah senyawa asam dikarboksilat yang atom karbonnya dapat mengikat lebih dari satu gugus hidroksil. Asam ini tidak berwarna dan transparan, tidak berbau dan higroskopis. Asam oksalat mudah teroksidasi sempurna di bawah pengaruh panas tinggi. Itu karena terurai menjadi CO2 dan asam formiat. Dengan asam oksalat alami dapat ditemukan pada tumbuhan dan dapat diproduksi melalui ekstraksi alkali dari limbah penggergajian kayu. Asam oksalat adalah senyawa dengan rumus kimia H2C2O4 dan nama sistemnya adalah asam etanadioat. Asam oksalat adalah asam organik yang relatif kuat, 10.000 kali lebih kuat dari asam asetat. Asam oksalat atau asam etanadioat dengan berat molekul 90,04 gram per mol merupakan asam dikarboksilat yang paling sederhana dan mudah larut dalam air dan asam kuat. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan asam oksalat. Yang pertama yaitu waktu pemasakan. Waktu yang lama meningkatkan kemungkinan kontak reaktan dan menghasilkan asam oksalat dalam jumlah yang relatif besar. Namun, memasak terlalu lama akan menghasilkan peningkatan lebih lanjut dalam produksi asam oksalat. Yang kedua, suhu. Suhu mempengaruhi konstanta laju reaksi. Jika suhu tinggi konstanta, laju reaksi akan lebih besar, sehingga reaksi akan lebih cepat. Tetapi suhu yang terlalu tinggi akan menggunakan asam oksalat. Yang ketiga yaitu volume pelarut. Volume pelarut yang lebih banyak akan memperoleh pergerakan molekul yang ada, sehingga meningkatkan hasil yang diharapkan. Tetapi terlalu banyak pelarut akan mengurangi hasil yang diinginkan, karena asam oksalat akan terurai lebih lanjut menjadi CO2 dan H2O. Baiklah, sekian moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Leni. Nah, di sini kami akan menayangkan video dari hasil pengamatan kami.
Hasil yang diperoleh adalah kadar air dari sekam padi 11,3. Baiklah, sampai disitulah tayangan video yang bisa kami tayangkan. Nah, selanjutnya data pengamatan yang dapat kami analisis dari video tersebut akan disampaikan oleh teman saya, yaitu kepada Gadis Septio Wulandari dan Lela Sastri Borusormin. Saya persilahkan. Baiklah, pada percobaan ini, prosedur pertama dilakukannya sekam padi dan sabut kelapa dicuci bersih. Di sini baskom berfungsi untuk wadah dari sekam padi dan sabut kelapa, air berfungsi untuk membersihkan sekam padi dan sabut kelapa. Di sini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan debu pada sekam padi dan sabut kelapa. Hasilnya, sekam padi dan sabut kelapa menjadi bersih. Lalu tahap selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari ini berfungsi untuk mengeringkan sekam padi dan sabut kelapa. Di sini bertujuan untuk mengeringkan sekam padi dan sabut kelapa dari hasil pencucian tadi. Hasilnya sekam padi dan sabut kelapa menjadi kering. Lalu di oven selama 30 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Di sini oven berfungsi untuk memanaskan sekam padi dan sabut kelapa. Lalu di sini bertujuan untuk membuat sekam padi dan sabut kelapa menjadi kering. Hasilnya, sekam padi dan sabut kelapa menjadi lebih kering lagi. Agak ke bawah. Leni. Lalu prosedur selanjutnya dimasukkan ke dalam desikator. Nah, desikator ini berfungsi untuk membantu proses pendinginan sampel menjadi lebih cepat menuju ke suhu ruang. Di sini bertujuan untuk mendinginkan sekam padi dan sabut kelapa dari hasil pemanasan tadi. Hasilnya sekam padi dan sabut kelapa tidak panas lagi. Lalu dihaluskan menggunakan blender. Nah, blender ini berfungsi untuk menghaluskan sampel. Di sini bertujuan untuk memperkecil sampel. Hasilnya sekam padi dan sabut kelapa menjadi lebih kecil. Lalu diayak dengan pengayakan 60 mesh. Di sini pengayakan 60 mesh berfungsi untuk memisahkan sampel yang kecil. Nah, di sini bertujuan untuk didapatkan sampel yang ukurannya sangat kecil. Hasilnya didapatkan sekam padi dan sabut kelapa dengan ukurannya sangat kecil. Pada prosedur sini, kelebihannya yaitu dengan adanya sampel dihaluskan dengan blender lalu diayak, maka sampel yaitu sekam padi dan sabut kelapa menjadi lebih kecil sehingga luas permukaannya besar dan zat yang akan dikeluarkan akan lebih banyak keluar. Selanjutnya itu tahap hidrolisis. Nah, yang pertama sekam padi ditimbang. Di sini neraca berfungsi untuk menimbang sampel. Di sini bertujuan untuk dapat mengetahui berat sampel dan didapatkanlah berat sampel sekam padi seberat 10 gram. Lalu dilakukan hidrolisis dengan ditambah 100 ml NaOH 3N, suhunya 80 derajat Celcius dan waktunya selama 1 jam dengan kecepatan pengadukan 300 rpm. Di sini alat hidrolisis berfungsi untuk proses pengambilan filter pada sampel, termometer berfungsi untuk mengukur suhu sampel, magnetister berfungsi sebagai pengaduk sampel, dan NaOH berfungsi sebagai zat reaksi. Di sini bertujuan untuk dapat menghasilkan filter dari sampel. Lalu didapatkan filtrat. Kekurangan pada prosedur ini yaitu pada tahapan hidrolisis, waktu yang diperlukan untuk proses ini sangat lama, yaitu sampai 1 jam. Dan untuk mengatasi hal tersebut dan mengurangi waktunya agar tidak terlalu lama, maka untuk kecepatan pengadukan yang diberikan harus lebih dari 300 rpm, sehingga tahapan hidrolisisnya dapat berlangsung lebih cepat. Agak ke bawah, Leni. Lalu langkah selanjutnya yaitu hasil hidrolisis tadi disaring. Di sini kertas saring berfungsi untuk memisahkan ampas sampel dari filtrat. Di sini bertujuan untuk dapat dipisahkannya filter dari ampas sampel. Hasilnya filter terpisahkan dari ampas sampel. Lalu 20 ml filtrat ditambahkan dengan 25 ml CoCl2 6%, lalu ditunggu hingga terbentuk endapan. Di sini gelas beker berfungsi untuk mengukur takaran filter dan tempat bereaksi zat. CoCl2 berfungsi sebagai zat bereaksi. Di sini bertujuan untuk mereaksikan filter sampel dengan zat CoCl2. Hasilnya itu filter bereaksi dengan CoCl2 dan didapatkannya endapan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada Lela saya persilakan.
Selanjutnya itu adalah tahap pengasaman, di mana tahap pengasaman ini dihasilkan endapan penyaringan ditambah 40 ml H2SO4 dan ditunggu endapan terpisah dari filter lalu disaring, di mana alat bahannya itu ada glass beaker yang berfungsi untuk tempat bereaksi zat, ada H2SO4 berfungsi sebagai zat bereaksi dan membersihkan suasana asam, ada corong dan kertas yang berfungsi untuk menyaringkan filtrat. Tujuan ini untuk memberikan suasana asam dan untuk mendapatkan filter asam oksalat, yang dimana hasilnya adalah kita dapatkan filter asam oksalat. Yang selanjutnya itu adalah dipanaskan filtrat dengan suhu 70 derajat Celcius, di mana alat bahan-bahannya hot plate berfungsi sebagai pemanas, ada termometer berfungsi untuk mengukur dan tujuannya didapatkan ekstrak filter asam oksalat. Dan tahap selanjutnya itu adalah tahap titrasi permanganometri, di mana 10 ml filtrat ditambah 10 ml H2SO4 lalu dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius, di mana alat bahannya tadi itu H2SO4 berfungsi sebagai zat bereaksi dan memberikan suasana asam. Hot plate berfungsi sebagai pemanas dan termometer berfungsi untuk mengukur suhu. Tujuannya untuk memberikan suasana asam dan untuk mendapatkan ekstrak filtrat asam oksalat. Nah, hasil yang kita dapatkan itu ekstrak filter asam oksalat. Nah, di mana kemudian tahapan selanjutnya itu adalah kemudian hasilnya dititrasi dengan KMNO4 0,1, lalu dihitung kadar asam oksalat, kemudian diulangi prosedur hidrolisis hingga titrasi dengan persentase massa campur 50 dibanding 50, 30 banding 70, 0 dibanding 100, serta suhunya 90 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Nah, alat titrasi berfungsi untuk mengidentifikasi sampel dan juga KMNO4 berfungsi sebagai zat bereaksi. Nah, tujuannya untuk mengetahui adanya kandungan ion asam oksalat dalam sampel dan mengetahui kadar asam oksalat pada sampel. Nah, hasilnya kita dapatkan adalah perbandingan campuran sekam padi dan sabut kelapa itu di mana 100 banding 0. Kadar asam oksalat dalam satuan ppm pada suhu 80 derajat Celcius yaitu 2457 dan 2570. Selanjutnya itu perbandingan 70 derajat Celcius perbandingan 70 banding 30 pada suhu 80 derajat Celcius yaitu 2520 dan 2583. Pada suhu 90 derajat Celcius yaitu 2646 dan 2709. Pada suhu derajat Celcius yaitu 2583 dan 2520. Dan perbandingan pada suhu 50-50 yaitu pada suhu 80 derajat Celcius yaitu 2583 dan 2520. Pada suhu 90 derajat Celcius yaitu 2897 dan 2835. Pada suhu 100 yaitu 2835 dan 2709. Nah, perbandingan selanjutnya itu perbandingan pada 30 banding 370, yaitu pada suhu 80 yaitu 2843 dan 3654. Pada suhu 90 yaitu 3150 dan 3275. Pada suhu 100 yaitu 2897 dan 2835. Nah, perbandingan selanjutnya itu adalah perbandingan 0 banding 100. Pada suhu 80 yaitu 2709 dan 2646. Pada suhu 90 yaitu 3150 dan 2835. Dan terakhir pada suhu 100 derajat Celcius yaitu 3150 dan 2583. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari pembahasan pada video kami, yaitu pada pembuatan asam oksalat ini dari campuran padi dan sabut kelapa dengan metode hidrolisis alkali, di mana dijelaskan bahwa pembuatan asam oksalat itu dapat dilakukan dari campuran sekam padi dan sabut kelapa
dengan metode hidrolisis, di mana alkali ini dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu tahap pertama yaitu preparasi pada sampel, di mana sampel yang berupa sekam padi itu dicuci bersih dan setelah itu sekam padi dan sabut kelapa tersebut dijemur di bawah sinar matahari dan setelah itu sampel di oven pada suhu 105 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Dan setelah itu sampel dimasukkan ke dalam desikator yang mana tujuannya adalah untuk mengeringkan sampel tersebut dan setelah itu dihaluskan dengan blender dan diayak 60 mesh. Nah, tahap yang kedua yaitu tahapan hidrolisis, yang mana pada tahap ini sekam padi ditimbang kembali. Kemudian ditambahkan 100 ml NaOH 3N dengan suhu 80 derajat Celcius dengan waktu selama 1 jam dengan kecepatan pengadukannya yaitu 300 rpm. Dan setelah dilakukan hidrolisis pada serangkaian alat hidrolisis, maka kemudian disaring sekam padi dan sabut kelapa tersebut, dan setelah itu ditambah aquades panas, dan setelah itu diambil sebanyak 20 ml. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap pengendapan dan penyaringan, di mana filtrat yang telah disaring sebanyak 20 ml tadi ditambahkan dengan 25 ml CaCl2 sebanyak 6% dan tunggu sampai terbentuk endapan. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap pengasaman, di mana filtrat yang telah disaring tersebut ditambahkan H2SO4 3N sebanyak 40 ml sampai endapan terpisah dengan filtrat, dan penyaringan untuk mendapatkan filtrat asam oksalat, maka filtrat tersebut nantinya akan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, yang kelima itu adalah tahap uji titrasi permangonometri, yang mana pada tahap ini dimasukkan 10 ml filtrat dan ditambahkan ke dalamnya 10 ml H2SO4 3N ke dalam beker gelas. Setelah itu dipanaskan hingga suhunya 70 derajat Celcius dan setelah itu dititrasi dengan KMNO4 0,1 N dan sampai sampel berwarna merah jambu. Nah, berdasarkan video tersebut, kita dapat melihat hasil persentase dari sekam padi dan sabut kelapa. Nah, di sini teman-teman dapat melihat di layar monitor bahwasanya dari tabel antara kadar air pada sekam padi dan sabut kelapa dan kadar selulosa pada sekam padi dan sabut kelapa, bahwasanya kadar selulosa itu lebih banyak daripada kadar airnya, di mana kadar selulosanya pada sekam padi itu sebanyak 32% dan pada sabut kelapa sebanyak 43,12%. Nah, adapun persentase nilai dari asam oksalat dari video yang telah kami amati, teman-teman dapat melihat di layar monitor berapa suhunya pada 80 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, dan juga 100 derajat Celcius. Nah, dari video tersebut, kita juga dapat melihat beberapa hubungan grafik dengan asam oksalat. Yang pertama itu adalah grafik pengaruh persentase massa campuran sekam padi dan sabut kelapa terhadap kadar asam oksalat. Nah, di sini kita dapat melihat di layar monitor ini, bahwasanya dari grafik ini dijelaskan bahwa terdapat korelasi antara massa campuran sekam padi dan sabut kelapa terhadap kadar asam oksalat yang diperoleh adalah kenaikan dan penurunan pada masing-masing sampel. Nah, kemudian untuk kondisi optimum pada persentase sekam padi dan sabut kelapa dengan perbandingan 30% banding 70% untuk perolehan kadar asam oksalat adalah sebesar 3.248,5 ppm. Nah, grafik yang kedua yaitu pengaruh suhu hidrolisis terhadap kadar asam oksalat. Nah, di sini teman-teman dapat melihat di layar monitornya, adapun berdasarkan grafik yang di layar monitor ini yaitu terlihat bahwa korelasi antara suhu pada proses hidrolisis alkali terhadap kadar asam oksalat yang diperoleh adalah terjadi peningkatan dan penurunan dan pada masing-masing sampel, di mana kadar asam oksalat ini mengalami kenaikan pada suhu 80 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius. Untuk persentase campuran 100 banding 0, 70 banding 30%, 50 banding 50%, 0 banding 100%, yang mana lain hanya dengan persentase massa campuran 30% banding 70% yang mengalami penurunan. Baiklah, sampai disitulah hasil dari pembahasan yang bisa kami sampaikan dari video yang telah kami amati. Nah, di sini kami akan membuat kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah kami peroleh. Kepada saudara Gadis, dipersilahkan. Adapun kesimpulan dari pengamatan tersebut,
Yang pertama, asam oksalat ini dapat dibuat dari campuran sekam padi dan sabut kelapa dengan metode hidrolisis alkali. Yang kedua, persentase massa campuran sekam padi dan sabut kelapa didapatkan pada kondisi 30% 70% dengan suhu 80 derajat Celcius, menghasilkan kadar asam oksalat tertinggi sebesar 3.248,5 ppm. Nah, analisis kualitatif menggunakan Fourier transform infrared menunjukkan bahwa telah mendekati asam oksalat standar maupun asam oksalat dari bahan dengan kandungan selulosa lainnya. Nah, hasil asam oksalat ini berpeluang untuk pengembangan lebih lanjut dengan peningkatan efisiensi proses reaksi dan produk yang lebih murni. Baiklah, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sampai di sinilah hasil dari dari pengamatan kami terhadap video yang telah kami amati. Nah, di sini kami akan menyampaikan beberapa permasalahan dari kelompok kami. Yang pertama itu yaitu permasalahan yang akan disampaikan oleh Gadis Septio Wulandari. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, adapun permasalahan yaitu yang pertama, mengapa dilakukannya pemanasan di oven sedangkan sudah dilakukannya penjemuran di bawah sinar matahari. Baiklah, itu saja permasalahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Gadis. Nah, kepada teman-teman saya persilakan untuk menjawab permasalahannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab permasalahan dari saudari Gadis, di mana tadi pertanyaannya itu mengapa dilakukannya pemanasan di oven sedangkan sudah dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari. Nah, di hal tersebut agar sampel menjadi lebih kering dikarenakan dikhawatirkan masih adanya air sehingga dengan dipanaskannya sampel menjadi sangat kering dan mudah dilakukan tahapan selanjutnya yaitu penghalusan dengan menggunakan blender. Apakah kepada saudari Gadis masih ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyanggah mengapa hasil hidrolisis pada suhu 100 derajat Celcius mengalami penurunan kadar asam oksalat, sedangkan pada suhu 90 derajat Celcius mengalami penaikan. Itu saja sanggahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Gadis. Kepada teman-teman saya persilakan untuk menjawab sanggahan dari saudari Gadis. Izin menjawab moderator. Iya, saya persilakan kepada saudari Leni. Jika dibandingkan kadar asam oksalat pada suhu 80 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius, yang lebih tinggi suhunya yaitu 90 derajat Celcius. Dikarenakan suhu yang tinggi akan membuat kandungan asam oksalat yang terkandung pada sampel lebih mudah keluar, akan tetapi pada suhu yang sangat tinggi yaitu 100 derajat Celcius akan memicu kerusakan pada zat tersebut dan hancur sehingga menurunkan kadar asam oksalat pada sampel. Sekian moderator. Terima kasih. Bagaimana kepada saudari Gadis? Apakah jawabannya sudah puas? Baiklah, jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Baiklah, lanjut saja ke permasalahan yang kedua. Nah, di sini saya akan menyampaikan permasalahan dari video yang telah kami amati. Nah, permasalahannya itu yang saya angkat adalah apakah suhu dapat mempengaruhi hasil sintesis pada asam oksalat, yaitu pada tahapan proses hidrolisis? Kepada teman-teman saya persilahkan. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Elsteria. Jadi ini suhu sangat mempengaruhi hasil sintesis dari asam oksalat pada tahapan proses hidrolisis, di mana kita ketahui semakin tinggi suhu yang diberikan pada proses hidrolisis proses hidrolisis pada asam oksalat ini, maka akan semakin cepat juga terjadinya kecepatan laju reaksi dalam pembentukan filtrat, di mana pada video tersebut diberikan
suhu 80 derajat Celcius, di mana didapatkanlah hasil fitrat dari sekam padi dan sabut kelapa tersebut. Itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari gadis, tapi saya rasa jawabannya kurang pas, dan di sini saya ingin menyanggah, yaitu sanggahan saya adalah, nah, apakah kadar asam oksalat yang diperoleh pada proses hidrolisis alkali itu pada video tersebut mengalami peningkatan dan penurunan? Kepada teman-teman saya persilakan untuk menjawabnya. Izin menjawab moderator. Izin menjawab moderator. Iya, dipersilahkan. Nah, saya akan menjawab, ya, kadar asam oksalat yang diperoleh pada proses hidrolisis alkali terhadap kadar asam oksalat adalah terjadi peningkatan dan penurunan pada masing-masing sampel, di mana kadar asam oksalat mengalami kenaikan pada suhu 80 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius. Untuk persentase campuran 100:0, 70:30, 50:50, 0:100, yang mana lain halnya dengan persentase massa campuran 30:70 yang mengalami penurunan, di mana persentase massa campuran sekam padi dan sabut kelapa didapatkan pada kondisi 30%:70 dengan suhu 80 derajat Celcius menghasilkan kadar asam oksalat tertinggi sebesar 3.248,5 ppm. Sekian moderator, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Lela yang telah menjawab sanggahan saya. Saya rasa jawabannya sudah cukup puas. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan 3, yaitu kepada Leni Friska Tamba, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya mengangkat permasalahan, apakah proses pembuatan asam oksalat hanya dengan proses peleburan alkali saja? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Leni. Jawabannya adalah tidak. Proses pembuatan oksalat itu dapat disintesis dengan beberapa proses. Yang pertama itu pembuatan asam oksalat dengan proses oksidasi asam nitrat. Nah, yang kedua adalah pembuatan asam oksalat dengan proses etilen glikol. Yang ketiga adalah pembuatan asam oksalat dengan proses propilen. Nah, yang keempat pembuatan asam oksalat dengan proses dialkil oksalat. Yang kelima, pembuatan asam oksalat dengan proses peleburan alkali. Bagaimana kepada saudari Leni? Apakah masih ada sanggahan? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari saudari Elise, tapi di sini saya ingin sedikit menyanggah. Tetapi metode yang sering digunakan yaitu pembuatan asam oksalat dengan proses peleburan alkali. Mengapa? Sekian moderator. Baiklah, kepada teman-teman saya persilakan untuk menjawab sanggahan dari saudari Leni. Saya persilahkan. Izin menjawab moderator. Iya, saya persilahkan kepada Lela. Izin menjawab pertanyaan sanggahan Leni. Karena pada proses ini cukup sederhana dan hanya menggunakan bahan yang mengandung selulosa yang berupa natrium hidroksida atau NaOH, CaCl2, dan H2SO4. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lela. Bagaimana terhadap saudari Leni? Apakah jawabannya sudah cukup dan sudah puas? Baiklah, di sini saya sudah merasa cukup puas. Terima kasih kepada saudari Lela. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke permasalahan yang keempat, yaitu permasalahan ini akan disampaikan oleh saudari Lela kepada Lela. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di mana permasalahan saya itu pertanyaannya adalah jelaskan yang dimaksud dengan permangantiometri dan mengapa pada titrasi ini tidak perlu ditambah dengan indikator yang lain dan apa yang akan terjadi. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lela. Kepada teman-teman saya persilahkan untuk menjawabnya. Izin menjawab dari permasalahan Lela. Jadi titrasi permanganometri ini merupakan suatu titrasi yang dimana dilakukan berdasarkan reaksi
oleh kalium permanganat, yaitu KMNO4. Reaksi ini di mana difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMNO4 dengan bahan baku tertentu. Itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Gadis yang telah menjawab pertanyaan Lela. Apakah masih ada sanggahan atau pertanyaan dari Saudari Lela? Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya Gadis, tapi saya kurang puas dan saya ingin menyanggah kembali. Nah, ini saya sanggahkan, mengapa pada titrasi ini tidak perlu ditambahkan indikator lagi? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lela. Izin menjawab, moderator. Jawab. Saya persilahkan. Jadi, titrasi permaganometri ini tidak memerlukan indikator, dan umumnya titrasi dilakukan dalam suasana asam karena akan lebih mudah mengamati titik akhir titrasinya. Namun, ada beberapa senyawa yang lebih mudah dioksidasi dalam suasana netral atau alkalis. Nah, di mana dalam uji titrasi permangantiometri 10 ml filtrat ditambah 10 ml H2SO4 3N dipanaskan kembali hingga mencapai suhu 70%. Dititrasi kembali dengan KMNO4 0,1 N akan muncul warna merah jambu atau merah muda yang tidak hilang selama 30 detik. Sekian, moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab permasalahan tadi. Baiklah, sampai sekianlah hasil dari presentasi yang dapat kami sampaikan dari hasil laporan praktikum kimia organik kami, yaitu yang berjudul Sintesis Asam Oksalat. Kami dari kelompok 1 mengucapkan sekian dan terima kasih.